Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai parasit sistem digestif yang kita fokuskan pada helminthes atau kelompok cacing ya. Kita ketahui bahwa parasit dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu protozoa, helminthes, dan ektoparasit ya. Kita sudah membahas mengenai protozoa, kita lanjutkan ke helmin pada sistem digestif ya. Helmin dibagi menjadi dua filum ya. Ada nematoda dan ada platyhelminthes. Kemudian platyhelminthes dibagi menjadi dua lagi, yaitu trematoda dan cestoda. Nematoda khasnya adalah tubuhnya panjang, tumpul pada kedua sisinya, tidak bersegmen ya, dan berbentuk bulat jika dipotong secara melintang atau transversal seperti ini ya. Ini adalah contoh dari nematoda ya. Ilustrasinya seperti ini. Kemudian untuk kelompok platyhelminthes dia cacing pipih ya. Yang pertama adalah trematoda atau cacing daun, tubuhnya pipih berbentuk seperti daun ya, pendek dan tidak bersegmen. Dia dilengkapi dengan dua batil isap di mulutnya. Kemudian ada cestoda atau cacing pita, di mana tubuhnya pipih dan bersegmen-segmen yang mirip seperti pita, yang disebut sebagai proglotit. Kemudian tubuhnya itu bisa sangat panjang hingga 10 meter. Ini adalah contohnya dari nematoda ya, Ascaris lumbricoides atau cacing belang. Kemudian untuk trematoda ya, cacing daun, dia seperti daun. Contohnya adalah Fasciola hepatica atau cacing hati. Kemudian untuk cestoda atau cacing pita ada Taenia-solium atau cacing pita babi. Oke, pada video kali ini kita akan bahas mengenai nematoda terlebih dahulu. Ada 6 cacing yang akan kita bahas, yaitu Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Ankylostoma duodenale, Necator americanus, dan Strongyloides stercolaris. Yang pertama adalah cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Ini biasanya pada anak-anak yang mengeluhkan gatal ya di sekitar anus sehingga sering digaruk di malam hari. Oke, itu khasnya ya, klinisnya. Telur dari Enterobius vermicularis ini berbentuk khas, yaitu yang disebut sebagai football shape, seperti bola football ya. Bukan bola sepak bola, tapi bola football yang lonjong itu. Di mana satu sisinya dia cembung, sisi lainnya dia flat. Nah, ini football shape. Kemudian untuk cacing dewasanya, yang laki-laki atau jantan, ini dia ekornya cenderung melingkar, sementara yang perempuan cenderung lurus seperti ini. Ini ukurannya hanya beberapa milimeter ya, tidak sampai sebesar sentimeter. Kemudian untuk siklus hidupnya, manusia itu tertular Enterobius vermicularis melalui jalur fekal oral, artinya dia melalui ini ya, tangan yang terkontaminasi atau makanan minuman gitu ya. Untuk bentuk infektifnya adalah telur yang fertil ya, kemudian dimakan, masuk ke saluran cerna ya, di usus halus dia akan menetas menjadi larva, kemudian di usus besar ya, atau kolon dia akan berubah menjadi cacing dewasa. Oke, kemudian ini yang unik, ketika dia sudah sampai di ini ya, kolon, cacing dewasa yang betina dia akan bertelur di malam hari dan dia akan bermigrasi untuk meletakkan telurnya di lipatan anal ya, di lipatan anal, sehingga khasnya adalah pruritus nocturnal di daerah perianal. Oke. Kemudian untuk stadium ini ya, yang dijadikan sebagai stadium diagnostiknya itu adalah telurnya yang khas ini. Clue-nya adalah inges di telur ya kan, pruritus nocturnal di area perianal. Telurnya berbentuk football dengan satu sisi cembung, satu sisi lainnya agak mendatar. Kemudian pemeriksaannya dengan Scotch tape atau adhesive tape test, di mana nanti diperlukan suatu tape ya, pita khusus yang transparan, kemudian kita tempelkan ke lipatan perianal kanan dan kiri untuk mendapatkan sampel telurnya. Kemudian kita amati secara mikroskopis. Hal ini karena seringkali telur dari Enterobius vermicularis ini tidak didapatkan melalui pemeriksaan feses biasa.
Nah, yang kedua adalah Trichuris trichiora atau cacing cambuk. Karena cacing dewasanya ini mirip seperti cambuk kereta kuda atau bagiwip, ya. Di mana ekornya ini adalah yang bagian yang tebal, sementara kepalanya itu yang tipis ini. Jadi dia seperti cambuk, ya. Lagi-lagi cacing jantan ekornya cenderung melingkar daripada yang betina, lurus. Kemudian untuk telurnya dia khas karena telurnya berbentuk seperti tempayan, ya, seperti nampan. Kemudian ada dua penonjolan di sisi yang berlawanan ini disebut sebagai bipolar plug. Siklus hidupnya ya sama, dia akan menularkan melalui telur yang fertil, kemudian dia menetas menjadi larva di usus halus, kemudian menjadi dewasa di kolon. Oke. Kemudian nanti akan keluar ya melalui feses. Kalau ini diagnostiknya melalui feses. Clue-nya adalah infeksinya dengan ingesti telur. Kemudian jika berat dia bisa menyebabkan appendicitis dan prolaps rektum. Ya, prolaps rektum itu adalah di mana rektum seluruh lapisannya dari mukosa, submukosa, muskularis dia keluar melalui anus. Ini adalah gambarannya. Kemudian bentuk cacingnya seperti cambuk kereta kuda atau bagiwip, dan telurnya tadi berbentuk seperti tempayan dengan bipolar plug. Cacing ketiga adalah Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Telurnya ini dia khas ya, tebal dindingnya, 3 lapis dengan permukaan bergeronjal. Dan dia ada 2 bentuk telur, yaitu yang terfertilisasi, ada embrionya di dalamnya, dan juga yang tidak terfertilisasi. Ini adalah bentuk dari sampel reseksi usus ya ini. Di mana jika infeksi atau investasi dari cacingnya itu sangat berat atau cacingnya sangat banyak berada di saluran cerna, dia akan bisa menyebabkan obstruksi usus, ductus pankreas ataupun ductus biliaris ya. Kemudian untuk siklus hidupnya sendiri, dia itu juga sama seperti yang 2 cacing tadi. Jadi ditularkan melalui ingesti dari telur yang fertil. Oke. Kemudian dia menjadi larva di saluran usus halus ya, tapi tidak bisa langsung menjadi dewasa, melainkan dia akan bermigrasi ke paru terlebih dahulu ya, sehingga nanti di paru akan menyebabkan suatu sindroma Loeffler yang ditandai dengan batuk-batuk, ya kadang berdarah, kemudian didapatkan dari analisa darah putih itu eosinofilia, kemudian ada infiltrat paru yang berpindah-pindah tempatnya. Kemudian dia akan masuk ke saluran pernafasan bawah ya, dari bronkeolus, bronkus, trakea, kemudian ada laring, lalu dia akan memicu refleks batuk yang nanti akan mengeluarkan cacingnya, lalu dia tertelan lagi dan masuk ke saluran cerna lagi untuk menjadi dewasa ya, seperti ini. Kemudian dia akan dikeluarkan melalui feses. Oke. Diagnosisnya melalui penemuan telur, atau kalau parah dia bisa keluar sendiri lewat anus ataupun mulut. Ini infeksi yang sangat parah ya kalau terjadi seperti itu. Clue-nya adalah ditularkan melalui ingesti telur, menyebabkan sindroma Loeffler ya kan, ditandai dengan batuk, infiltrat paru yang berpindah-pindah, dan eosinofilia. Kemudian jika berat menyebabkan obstruksi usus, ductus biliaris, dan ductus pankreas, dan bahkan bisa sampai keluar dari mulut atau anus dengan sendirinya. Oke. Kemudian yang ke berapa ini? Selanjutnya ya, ada cacing tambak. Ada 2 kelompok cacing, yaitu Ankylostoma duodenale dan Necator americanus. Telurnya ini hampir sama kedua kelompok cacing itu.
di mana dindingnya tipis, berbentuk oval, dan mengandung beberapa embrio di dalamnya, 2-8 embrio lah. Kemudian untuk morfologi cacing dewasanya sendiri ada beberapa perbedaan, di mana ini ya, yang paling tampak adalah dari mulutnya, di mana Ankylostoma duodenale ini punya dua pasang gigi yang tajam, sementara Necator americanus punya benda kitin berbentuk semilunar di mulutnya. Oke. Kemudian dia juga memiliki bursa corpulatrix yang berbeda. Bursa corpulatrix ini adalah struktur di ujung posterior ekornya yang berfungsi untuk reproduksi ya. Kemudian untuk siklus hidupnya, dia kalau yang 3 tadi itu melalui ingesti telur, kalau ini larva filariformnya dia langsung menembus kulit, biasanya di kaki karena dia termasuk yang soil transmitted atau disebarkan melalui tanah ya. Dia masuk melalui kaki ya, penetrasi ke kulit akan menyebabkan suatu reaksi inflamasi lokal ya, namanya ground itch, ditandai dengan kemerahan, kemudian ada terbentuk papul ya atau bengkak, bentol-bentol berisi air, kemudian dia akan nyeri juga dan juga gatal gitu ya. Itu ground itch. Selanjutnya setelah penetrasi ke kulit dia akan masuk ke sirkulasi ya. Kemudian langsung ke paru atau ke saluran cerna ya. Kalau ke paru sama, dia akan menyebabkan sindroma Loeffler, menyebabkan ini ya, dia migrasi ke atas, kemudian batuk, kemudian tertelan lagi, kemudian menjadi dewasa di usus halus, lalu dikeluarkan melalui feses. Clue-nya adalah penyebaran infeksi melalui penetrasi kulit. Di daerah penetrasi terdapat tanda inflamasi ya, ground itch, kemudian ada bursa corpulatrix di ujung posteriornya ini. Kemudian ada sindrom Loeffler dan dia bisa menancap ke villi usus halus untuk memakan darah dengan zat antikoagulannya dan menyebabkan anemia. Note juga untuk Ankylostoma duodenale ini anemianya dia lebih berat daripada Necator americanus. Ya, ingat saja bahwa ini lebih ngeri ya, dia memiliki pasang gigi yang tajam sehingga darah yang diambil per harinya itu lebih banyak daripada Necator americanus. Ini adalah gambaran dari ground itch-nya. Dia ada kemerahan ya, kemudian ada tampak berkelok-kelok seperti ular, disebut sebagai pola serpiginosa ya. Oke, yang terakhir adalah Strongyloides stercoralis. Ini adalah cacing yang sama juga, dia bisa mempenetrasi lewat kulit langsung ya, larva filariformnya. Kemudian dia itu uniknya adalah ketika larva filariform dia penetrate atau menembus kulit, kemudian sirkulasi, kemudian ke paru, menyebabkan sindroma Loeffler, kemudian batuk, tertelan lagi, dia akan menjadi larva filariform ya kan, yang dewasa, kemudian nanti akan bertelur ya, yang betina akan bertelur dan bisa menetas tanpa dibuahi gitu ya. Dia bisa bertelur tanpa pembuahan dari yang jantan. Ini adalah uniknya dari Strongyloides stercoralis. Sehingga nanti telurnya ini bisa menetas sendiri di dalam usus, masih di dalam usus, menyebabkan ini autoinfeksi. Jadi dia telurnya bisa menetas di dalam ususnya, lalu menembus mukosa usus, menyebabkan autoinfeksi lagi, tanpa harus keluar telurnya melalui feses ya. Itu adalah salah satu kemampuan dari Strongyloides stercoralis. Dan dia bisa menembus usus, ini bisa bermigrasi ke organ-organ yang lain juga.
Jadi infeksi yang berat dari strongyloidosis dia bisa menyebabkan infeksi diseminata atau di berbagai organ gitu ya. Kalau dia tidak terjadi autoinfeksi atau jalur lainnya, itu dia bisa menetas dan keluar melalui feses membentuk larva rhabditiform yang bisa diamati melalui mikroskop. Ini adalah gambarannya. Jadi larva rhabditiform ini adalah larva yang pendek dan agak besar atau tebal ya, gemuk. Sementara larva filariform yang infektif ini dia lebih panjang dan tipis. Nah, clue-nya adalah penetrasi kulit ya, sama seperti cacing tambang. Kemudian daerah penetrasi ada ground edge-nya juga, ada syndrome Lover juga. Kemudian telurnya bisa berkembang menjadi larva rhabditiform tanpa dibuahi sehingga terjadi autoinfeksi. Ini adalah khusus dari Strongyloides stercoralis. Kemudian ini adalah rangkuman dari materi tadi ya. Ada tabel mengenai perbedaan dari kelima kelompok cacing ya, dari bentuk infektifnya, cara infeksinya, kemudian adanya manifestasi paru atau tidak, diagnosisnya menemukan apa, kemudian ada morfologi khasnya seperti apa dari telur dan cacingnya, ada juga manifestasi klinis khasnya ya. Mungkin sekian nematoda terlebih dahulu kita habiskan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai trematoda dan cestoda pada sistem digestif insya Allah.